warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast SAR dan Berakhlak, kanal inspirasi bagi seluruh abdi negara. Saya Nadia Junairah dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih nilai dasar ASN berakhlak diterjemahkan di lingkungan kerja yang sangat menuntut kecepatan dan integritas, yaitu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang lebih dikenal masyarakat mungkin Basarnas ya. Bersama ini kita telah hadir seorang senior kita yang hebat, yang pengalamannya sudah tak perlu lagi kita ragukan. Ibu Siti, selamat datang Ibu. Selamat sore. Selamat sore Sobat SAR. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Mungkin biar Sobat SAR lebih kenal lagi, boleh perkenalkan diri dulu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti insya Allah bakalan disayang. Ya Sobat SAR, perkenalkan nama saya Siti Hindun. Saya bergabung di Basarnas itu sejak tahun 2009 dengan jabatan sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil. Biasanya dikenal dengan sebutan rescuer. Suatu kehormatan bagi saya dipanggil atau diajak untuk berbagi pengetahuan tentang implementasi nilai-nilai berakhlak khususnya di lingkungan kerja kantor pencarian pertolongan penerima. Baik, kita langsung ke segmen yang pertama aja kali ya Bu, tanpa berlama-lama nih. Nah, tugas Basarnas itu mempertaruhkan nyawa, membutuhkan kesiapan fisik dan tentunya juga mental yang luar biasa nih. Bagaimana sih nilai berakhlak menjadi pondasi bagi para rescuer kita? Nah, kita di sini akan soroti 3 nilai yang paling kental yang terasa di lapangan. Kita mulai dari berorientasi pelayanan. Bagi Basarnas, ini bukan sekedar melayani di loket, tapi menyelamatkan. Nah, wujud nyatanya itu seperti apa ini? Oke, baik. Betul sekali Mbak Nadia. Di Basarnas itu berorientasi itu lebih ke cepat, tepat, dan aman dalam pelaksanaan operasi SAR. Baik merespon cepat suatu laporan atau respon cepat ke lokasi, terus pengambilan keputusan juga harus cepat dan tepat, dan tentunya mengutamakan keselamatan penolong atau rescuer serta korban yang akan kita tolong. Itu merupakan pelayanan prima bagi kami insan Basarnas. Kami harus solutif di tengah situasi yang darurat dan kritis, Mbak. Ya begitu ya Sobat SAR ya. Nah, nilai kedua ada kompeten. Kompetensi di Basarnas adalah keahlian teknis. Nah, apa yang dilakukan biar setiap personel selalu meningkatkan kompetensi dirinya gitu? Oke, kompetensi. Wajib bagi kami, Mbak, untuk meningkatkan kompetensi. Hukumnya memang untuk insan Basarnas, terutama kami yang rescuer ya, itu hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu antara lain latihan SAR gabungan dengan potensi-potensi yang ada di sekitar wilayah kerja, dan juga kami itu sering melakukan refresh tentang materi-materi SAR. Antara lain itu ada water rescue, HART, jungle rescue maupun MFR. Ini wujud dari pelaksanaan tugas dan kualitas yang terbaik untuk kami lakukan nanti di lapangan. Dan kami sebagai senior pun berkewajiban untuk berbagi pengalaman dan memberikan pelajaran kepada junior kami, karena nyawa rekan kerja itu merupakan hal yang utama bagi kami saat pelaksanaan operasi SAR di lapangan. Luar biasa ya teman-teman. Nah, di nilai ketiga nih kita ada kolaboratif. Nah, Basarnas kan selalu kerjasama dengan instansi lain ya Bu. Nah, contoh implementasi nilai ini kalau di operasi SAR tuh kayak gimana sih? Kolaboratif tentu pasti ya Mbak ya, karena
Basarnas itu tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kami pun juga sangat terbatas dalam personil kami. Kami biasanya pada saat pelaksanaan operasi itu berkolaborasi dengan instansi, baik itu TNI Polri, BPBD, nelayan, relawan, bahkan sampai ke masyarakat setempat. Masing-masing itu punya kontribusi penting untuk pelaksanaan operasi. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang maksimal saat pelaksanaan operasi SAR. Baik. Namun nih di tengah tekanan tinggi, misalnya kalau kendala terbesar dalam menjaga konsistensi berakhlak, misalnya kita ambil nilai loyal sama akuntabel, gimana? Kalau kendala sebenarnya banyak sih Mbak, cuman yang utamanya sih kalau saat di lapangan itu adalah fisik dan mental. Kalau operasinya cuma 1 atau 2 hari mungkin nggak terlalu berasa ya Mbak, tapi kalau pelaksanaan operasinya itu sampai maksimal sesuai SOP 7 hari itu banyak banget tantangannya. Antara lain ya lelah, godaan fisik, pasti ya. Terus muncul hal-hal lain yang ya seperti mungkin cekcok dan sebagainya karena lelah ya Mbak. Tapi yang jelas kami itu berupaya harus harmonis Mbak, karena harmonis itu mungkin juga salah satu cara penyemangat supaya saat pelaksanaan operasi kita tuh tetap care dengan rekan-rekan tim saat di lapangan gitu Mbak. Sungguh berat ya tugas rescuer teman-teman. Ya. Nah, sebagai penutup dan pegangan ini buat kami ASN Basarnas Muda, nah apa nasihat mungkin kunci atau tips-tipsnya dari senior agar kita bisa terus konsisten dan tangguh dalam menerapkan nilai berakhlak? Oke Mbak, kalau mau bilang pesan-pesan nasihat sih sebenarnya banyak ya Mbak, tapi ada sekitaran 2 aja yang mungkin yang harus sebagai kunci kita saat pelaksanaan operasi. Itu mungkin yang pertama, prioritaskan integritas di atas apresiasi. Jangan hanya kita itu mengejar pujian saja, tapi kita juga harus jujur dan bertanggung jawab. Di Basarnas itu integritas adalah nyawa tim, dan jaga nama baik Basarnas saat pelaksanaan operasi. Terus yang kedua, jadikan perubahan itu sebagai kebutuhan. Kita harus adaptif, peraturan SAR itu selalu berubah-ubah, terus selalu berkembang, teknologi juga makin canggih, dan anggap itu sebagai peningkatan diri untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk bertahan dalam proses penyelamatan, bukan sekedar tugas. Itu saja sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Siap, sungguh jangan yang sangat dalam ya teman-teman. Cepat, tepat dan aman ya tadi. Ya, betul. Ya. Nah, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, sangat bermanfaat bagi kami. Sama-sama Mbak Nadia. Baik Sobat SAR, kita telah belajar bahwa nilai berakhlak di Basarnas adalah bekal utama untuk menjadi penolong bangsa. Jadi kita nih sebagai ASN muda, ayo kita wujudkan ASN yang profesional dan berkarakter. Nah, terima kasih kepada senior saya yang sangat luar biasa hari ini sudah hadir di podcast yang tidak biasa juga ya. Cukup sekian mungkin podcast dari saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nadia pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Afiknam Jagat Samagram. Selamatlah alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Dadah Sobat SAR.